A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hamba Allah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering melakukan satu perbuatan, terkadang kita ini melupakan hal yang sangat paling inti pada dasarnya, apa? Yaitu niat. Ini kebanyakan daripada manusia beramal atau berlaku satu kebaikan itu sesuai daripada niat. Niat orang itu tidak ada yang tahu. Yang paham akan niatnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kata malaikat pun tidak akan paham dengan niat akan manusia itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada niat seseorang. Kalau seseorang beramal, melakukan kebajikan, itu berniat dia untuk dunia, maka yang dia dapat pasti akan dunianya. Dunianya pasti dia dapat. Akan tetapi untuk akhiratnya, hanya itu yang disayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang diajarkan oleh baginda Rasul disayangkan. Niatnya untuk dunia itu tidak akan dia dapat untuk di akhirat kelak. Apakah amal ditolak? Tidak. Amal tidak ada yang ditolak. Akan tetapi karena sebab niat seseorang, perbuatan amal kebaikannya itu bisa menjadi hilang. Jadi keutamaan niat itu sangat penting. Ayol mukmin. Rata-rata para ulama ulama yang ngajarin, yang mengamalkan ilmu agamanya dengan ikhlas, mereka itu semata-mata tidak berharap lain. Laisa bilisan, bukan hanya di lisan, bahkan tapi mereka tanamkan daripada hati mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka tidaklah diperintah kecuali supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas dalam menjalankan perkara agamanya dengan lurus. Hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah, yang dimana mereka itu mendirikan salat dan menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Jadi keutamaan seseorang dalam beramal itu dengan niat dari mukmin sangatlah penting. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya apa? Mereka itu tidaklah diperintah illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niatan ikhlas. Ikhlas dalam menjalankan agama. Dalam satu riwayat juga telah mengatakan, wa'an Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzah bin Riyah bin Abdullah bin Qurad bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, fan kanat hijratu ila Allah wa rasulih wa hijratu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratu ila ma hajara ilaihi. Muttafaq alaih. Dalam hadis ini yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzzah bin Riyah bin Abdullah bin Qurad bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy Al-Adawi radhiyallahu anhu telah berkata apa?
bahwasanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, kata Rasul, ini Rasul mengajarkan yang diceritakan dari Amirul Mukminin Abu Hafsah, ya, apa katanya? Sesungguhnya segala sesuatu itu amal, setiap perbuatan itu sesuai dengan niat, ya kan, sesuai dengan niatnya. Dan apa, dan bahwasanya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Apa yang diperoleh oleh seseorang itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya itu barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, jadi semata-mata berharap ridho Allah dan kasih sayang Rasul sampai kepada dirinya, ya, maka hijrahnya itu akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Diterima oleh Allah dan Rasulnya, ya kan? Coba kita kaji ayat Mumin. Diterima oleh Allah dan Rasulnya, artinya amal kebaikan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa ta'ala terima, dan Rasul juga akan menerimanya. Artinya ya Mumin, kalau amal kita itu ikhlas yang dikatakan oleh ayat tadi, apa? Bila liya'budullah mukhlishina lahuddin, tidaklah dia menyembah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu semata-mata berharap, hanya ikhlas, hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah barang tentu Allah Subhanahu wa ta'ala terima dan Rasulnya terima, sudah barang tentu ya mukmin. Kalaulah amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah, artinya bukan amal itu ditolak, tidak, amal itu diterima oleh Allah, namun tidak membuahkan hasil untuk diri seseorang itu. Rasul tidak bangga dengan amal seseorang itu, pentingnya niat ini, ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah terima dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima, tentunya seseorang itu semakin banyak ibadahnya, semakin baik amalnya, semakin banyak dia berbuat terhadap agama Allah, tentunya dia akan menjadi hati yang ikhlas. Jadi tumbuhnya hati yang ikhlas itu berdasarkan dari niat awal. Niat awal kita apa? Kalau berharap semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, bangga terhadap diri kita, akhlak kita akan semakin membaik. Kita akan menjadi orang yang menjaga lisan. Kita akan menjadi orang yang menjaga akan perhatian. Tidak mau semata-mata ingin dilihat oleh manusia, oleh makhluk, karena kecil dilihat oleh makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memandang seseorang dan Rasulnya sudah bangga, Masya Allah ya mukmin, kita hidup di dunia ini, kata para ulama, kalau berharap itu bukan untuk di hadapan manusia, bukan untuk dipuji, bukan untuk dinilai oleh manusia. Manusia itu kecil, sama seperti kita semua. Penciptaan manusia itu sama seperti kita semua, tidak ada bedanya. Tapi pengharapan di mata Allah dan Rasulnya, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah bangga terhadap hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sudah bangga terhadap umatnya, Masya Allah, janji-janji Allah itu tidak ada ingkar. Kita akan duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul akhirah, di yaumul qiyamah, duduk bersama beliau. Ibadah ini mereka para alim ulama, kalaulah bukan karena Rasul, kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah bukan karena sabab berjumpa dengan Rasulullah, mereka tidak akan beramal lil mukmin. Seperti para sahabat juga. Para sahabat itu, kenapa mereka berharap untuk menuju daripada alam kematian, atau mereka mau beramal secara ikhlas? Ada yang mengorbankan hartanya sampai habis, tidak peduli, semata-mata berharap ridha Allah. Karena kenapa ya mukmin? Mereka berharap kelak bersama Rasulullah, karena di surga ada Rasulullah, kerinduan mereka kepada Rasulullah. Nah, kalau sudah rindu kepada Rasulullah, sudah barang tentu niat yang ikhlas tadi akan membuahkan apa? Akhlakul karimah. Bukan akhlak yang akhlak yang jahat. Semakin banyak kita beramal untuk agama Allah, semakin akan membuahkan hasil kebaikan akhlak yang tumbuh. Rasul diutus karena akhlak, ya. Rasul diutus karena akhlak. Makanya orang yang sholatnya sudah istiqomah, orang yang ibadahnya sudah istiqomah,
tentu di dalam dirinya akan menumbuh perbaikan-perbaikan di setiap harinya. Itu ilmu yang berkah, itu amal yang diijabah oleh Allah, amal yang diterima oleh Allah, amal yang ikhlas semata-mata karena Allah. Loh, pertanyaannya, soalnya, beramal sudah banyak, ibadah sudah banyak, berjuang di jalan agama Allah seolah-olah sudah banyak, seolah-olah dalam berdakwah kita ini sudah banyak perbaikan demi perbaikan untuk agama Allah, seolah-olah seperti itu. Tapi kenyataannya, real kenyataannya, kok akhlak kita semakin banyaknya semakin hari bukan semakin membaik, karena niat ilmu. Jadi niat itu sangat penting. Hijratuhu wa hijratu ilallah wa rasulih, man kana hijratu lidunya, barang siapa yang berniat, ini ya, beramal berniat semata-mata untuk dunia, yusibuha, yang dia cari, yang dia cari, awim ra'atin yankihuha, atau karena sabab wanita yang ingin dinikahkannya, kata Rasul, wa hijratu ila ma hajara ilaihi, ya, maka hijrahnya itu dia sesuai dengan niatnya. Jadi mencari dunia itu apa? Nah, coba perhatikan ya mukmin, mencari dunia, mencari pangkat, apalagi beramal untuk agama, beramal melalui agama, mencari pangkat, mencari kedudukan, mencari kemuliaan, mencari pujian, mencari harapan kita ini kelak ada harapan lain selain dari agama Allah, mencari harta, mencari kehormatan melalui daripada agama. Niat kita seperti ini, niat tidak ada yang tahu, ilmu tidak ada yang bisa menilainya, tapi niat hati kita ini masing-masing kita tahu. Niat kita seperti ini, maka dijamin oleh Allah engkau dapatkan. Engkau kepengen kehormatan, Allah beri kehormatan. Engkau kepengen kemuliaan, Allah beri kemuliaan. Engkau kepengen dinilai oleh manusia, engkau yang paling baik, engkau benar, engkau telah berjuang untuk agama Allah, Allah berikan. Engkau kepengen kedudukan, Allah berikan. Engkau kepengen harta melalui daripada agama, silakan, Allah berikan. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau kepengen kehormatan, kemuliaan, kedudukan, pangkat, jabatan melalui daripada lisan sebab agamamu, atau engkau ingin berbuat untuk dipuji-puji orang, bahwasanya engkau banyak berbuat terhadap agama ini, silakan, Allah akan beri hal itu. Tidak mungkin Allah tolak hal itu yang kau dapatkan, tapi untuk di akhirat itu tidak mungkin kau dapatkan, ilmu mustahil. Dan kita pun sebenarnya bisa, ilmu mau melihat seseorang itu benar karena Allah atau tidak. Kalau seseorang itu berniat karena Allah, tidak ada kata jenuh, tidak ada kata capek, tidak ada. Bahkan dia rela korbankan hartanya itu sampai habis, sampai usahanya bangkrut sekalipun tidak jadi masalah. Itu kalau orang benar-benar bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, mudah. Mau kita tengok pun bisa kita tengok. Kalau dia beribadah juga mudah, ilmu mukmin. Di tempat orang ramai dia ibadahnya tampaknya khusyuk seperti sholatnya. Kalau kita lihat dalam rumahnya, kita lihat bisa baca Al-Quran depan orang banyak, bisa khusyuk, tampaknya panjang, tampaknya banyak. Coba kita lihat saat dia sendirian, bisa kita tengok pada dasarnya. Jadi silakan, mau cari yang seperti apa silakan. Di dunia, untuk duniamu, yusibuha, yang kau cari, awim ro'atin yang kiwa. Jadi pernikahan ini ada seorang sahabat yang berniatnya pada waktu dia berjuang di jalan Allah itu berhijrah, itu maksudnya untuk menikahi seseorang. Ada itu cerita seorang sahabat, ya. Jadi ini ilmu mukmin, pentingnya niat, utamanya niat. Makanya perbaiki niat, jaga niat. Kan sayang ilmu mukmin, kita ibadah sudah baik-baik, rupanya kepengen dipuji orang, kepengen dinilai orang. Nih lihat nih, ini ahli ibadah. Nih lihat nih, ahli berjuang dalam agama Allah. Nih lihat nih, ini ahli dalam pembangunan untuk agama Allah. Nih lihat nih, orang yang hebat, masya Allah. Niat seperti itu ilmu mukmin. Semakin hari semakin banyak engkau berbuat, semakin banyak engkau timbulkan akhlak yang tidak baik. Ya, akhlak yang tidak baik semakin bermunculan. Akhlak yang jelek semakin bermunculan. Di mana akhlak yang jelek? Seorang-orang yang sudah di tingkatan ibadah, akhlaknya itu ya, tidak mau menerima kebenaran, batarul haq wa qamtun nas, sombong hatinya. Akhlaknya itu ya,
gemar mencari kesalahan orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan la tajassasu, janganlah engkau mengkorek-korek, mencari-cari kejelekan orang lain. Halangnya itu ya, kalau duduk, kalau berbicara soal tentang agama, ujung-ujungnya ngomongin tentang perkara dunia. Ya ini. Jadi niat, perbaiki niat, islah niyatikum, perbaiki niat. Selalu ulama al-alama al-Habib Umar mengajarkan perbaiki niat, perbaharui niat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada yang diharap kecuali ridha Allah. Allah terima amal kita. Rasulullah bangga dengan diri kita karena kita menyambung risalahnya dengan yang hak, laisa bil batil. Dan mukmin mudah-mudahan bermanfaat. Al-fakir adza'ibillah al-'afwu minkum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.